Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pertama ini kita akan berkenalan dulu dengan AutoCAD dan bagaimana penggunaan dasar-dasar AutoCAD itu seperti apa. Nah, sebelumnya kita ini sudah muncul di halaman pertama AutoCAD. Untuk mulai menggambar kita klik aja di sini Start Drawing. Nah, sudah keluar seperti ini. Nah, di sini terdapat banyak tools atau tombol-tombol, bahkan ratusan tombol. Nah, saya akan jelaskan satu-satu terlebih dahulu. Nah, di pojok kiri atas ini, nah, ini yaitu namanya menu browser. Menu browser ini di dalamnya terdapat, nah ini kayak new, open, save, ini dasar lah. Nah, untuk import export pasti kalian tahu, untuk mengimport atau memasukkan file. Untuk ekspor itu untuk memindahkan atau mengekspor dari file DWG ke DWG atau DWG ke PDF atau ke file lainnya. Untuk publish ini hampir seperti ekspor, tapi penggunaannya lebih detail lah. Untuk print itu biasanya untuk penguploadan atau pengeprintan. Untuk yang di sini itu namanya Quick Access Toolbar, sama kayak di sini tadi di browser, tapi ini untuk simbol-simbolnya aja. Nah, di sini ada menu bar banyak sekali. Kali ini kita akan belajar terlebih dahulu yang di home ini. Di home ini terdapat line, poly, circle, arcs, dan sebagainya. Kita akan pelajari satu-satu lagi terlebih dahulu. Kita belajar line, klik di sini, kemudian klik di sembarang. Nah, ini adalah sebuah garis. Kemudian untuk membatalkan itu klik escape. Bisa juga kita ketik L, kemudian enter atau spasi, klik sembarang. Nah, itu sama aja. Untuk membatalkan yaitu escape. Untuk garis sendiri itu terdapat beberapa macam. Salah satunya yaitu ini line sendiri. Yang kedua PL atau biasa disebut dengan polyline. Kemudian ada XL atau contraction line. Nah, seperti ini wujudnya. Nah, perbedaannya apa sih kok kayak yang line biasa sama polyline kok sama? Nah, bedanya itu kalau yang line, kalau kita buat dua seperti ini, dia tidak menyatu. Nah, ini kan bisa sendiri-sendiri. Kalau kita menggunakan PL, itu dia jadi satu langsung. Kalau line mau dijadiin satu seperti ini, bisa menggunakan perintah join atau J enter. Nah, untuk memisahkan, kita klik X atau explode, kemudian enter. Seperti ini. Nah, kemudian apa? Nah, yang ketiga, ini apa sih extra line? Bedanya apa? Kalau kita buat extra line, berarti line garis ini itu dia nggak terputus. Terus berarti kita zoom out terus bakal ada terus. Bedanya itu. Nah, seperti ini. Kita hapus lagi. Untuk menghapus kita blok, kemudian ketik E atau eraser, kemudian spasi atau enter. Nah, sebelum kita menggambar, lebih baik kita memasukkan lebih dahulu untuk satuannya. Cara setting satuan kita ketik UN atau unit, kemudian enter atau spasi.
Nah, akan keluar seperti ini, drawing unit. Nah, kita pilih tipenya desimal. Untuk kepresisiannya itu berapa angka di belakang koma, bisa. Nggak ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita pilih yang normal-normal aja, bisa 2, 3, atau 4. Kita di sini pilih 2 aja. Nah, untuk yang angel ini apa? Angel ini sudut. Nah, di sini ada desimal, degree, min, second, ada grade, radian, dan surveyor unit. Nah, untuk merubah satuannya di mana sih? Nah, di sini. Di sini kita bisa merubah satuan. Untuk satuan bawaan dari AutoCAD itu menggunakan satuan inci. Karena kita jarang menggunakan satuan inci, kita memakainya aja. Biasanya kan kita milimeter, senti, atau meter, atau kilo. Kita ganti ke sentimeter aja. Nah, kemudian ini yang bagian angel ini. Ini yaitu untuk satuan sudut. Nah, saat kalian kalau biasanya digunakan untuk gambar denah, gambar rumah denah satu lantai, itu menggunakan desimal degree aja. Kemudian presisinya itu apa? Atau nol gini aja, nggak ada koma, atau satu angka di belakang koma, atau 2, atau sebanyaknya. Ini terserah kalian. Kita pilih satu aja dia. Kalau mungkin gini ini aja cukup. Nah, kalau yang ini itu biasanya kalian pakai saat nanti kalian praktikum IUT. Nah, dengan menggunakan satuan sudut, menit, dan detik. Kemudian untuk satuannya kalian menggunakan ini derajat, menit, detik, kemudian ini. Nah, untuk clockwise ini apa sih? Nah, untuk clockwise ini itu arah sudutnya. Kalau kita nggak centang, itu arahnya berlawanan arah jarum jam atau memutar seperti ini. Nah, kita akan praktekkan. Nah, kalau kita nggak centang, itu arahnya dia akan gini. Kita misal ketik sudut 45 derajat. Nah, ini akan naik. Putarannya akan berlawanan arah jarum jam. Jika kita centang, di sini clockwise-nya, kemudian kita oke lagi, itu dia akan arahnya akan searah jarum jam. Misal sudut tulis 45 derajat, dia akan ke bawah. Nah, kenapa sih dia ke bawah? Karena arahnya jarum jam, dan untuk saat defaultnya pengaturan awalnya itu 0 derajatnya itu ke arah timur atau ke kanan lah. Nah, segini. Kita ke lagi unit. Nah, untuk clockwise, untuk sementara kita tidak usah centang dulu karena kita akan menggunakan di gambar denah bangunan. Kemudian presisinya 0 aja. Oh ya, lupa, ada yang lupa ini. Sangat penting ini untuk penggambaran IUT. Di sini gimana? Oh, di sini ada direction atau arah. Kita pas kayak yang tadi dulu ya. Direction. Nah, direction ini apa? Set 0-nya tadi. Kalau sekarang kan set 0-nya ke arah timur, 0 derajatnya itu ke arah timur sini. Nah, ke sini. Nah, saat kalian praktikum IUT, itu pakailah yang north. Itu arahnya ke utara. Jadi 0 derajatnya atau biasa disebut dengan set 0 itu arahnya ke atas. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat line, L enter, kemudian kita masukkan kurang dari, jadi ini buat simbol sudut, kemudian misalnya sudutnya 0 derajat dulu,
ini akan ke atas. Berarti kalau di sudut 0 enter ke atas berarti sudah benar. Kalau masih ke kanan berarti di settingan unit kalian belum disetting, masih salah. Kita buka lagi karena kita akan menggambar di AutoCAD, menggambar bangunan. Kita menggunakan desimal aja, satuannya cm. Kemudian oke. Nah, untuk pemakaian line L enter, PL enter, seperti ini, maka akan jadi satu. Kalau line misal-misal, kemudian Excel. Nah, Excel ini kita bisa setting Excel line mau vertikal atau horizontal atau mau sudut berapa. Kalau mau vertikal, ketik V lagi, kemudian enter. Nah, dia akan vertikal. Otomatis sudutnya sudah pas. Kalau mau horizontal, kita klik XL, enter, kemudian H, enter. Nah, dia akan horizontal. Nah, selanjutnya perintah apa lagi sih? Oke, kita hapus dulu, kita blok, kemudian enter. Nah, apalagi ada REC. REC itu adalah persegi panjang. Kita di sini bisa bebas ukurannya mau berapa, atau kita bisa memasukkan ukurannya berapa. Misal ukurannya 200 cm. Nah, untuk kalinya berapa? Kalinya menggunakan koma atau kali 200 kali 300. Berarti yang 200-nya itu yang horizontal, 300-nya yang vertikal. Kemudian apalagi lingkaran. Cara membuat lingkaran yaitu C, enter. Nah, kemudian kita kan di sini. Nah, di sini itu apa sih yang itu 67,17, 86,86 itu jari-jari. Kita bisa buat misal jari-jarinya 15. Enter. Nah, otomatis dengan jari-jari 15 ini bisa berarti diameternya 30. Nah, ini kurang pas. Nah, ini ada masalah lagi nih. Kenapa sih bisa tidak pas saat lingkaran ini? Karena ada setting yang belum diaktifkan. Nanti saya akan jelaskan, diingat-ingat dulu, ada setting yang belum diaktifkan. Kita buat benda-benda dulu. Ada lagi satunya elips. Elips itu kayak oval. Elips itu oval. Kita tulis elips, ELL, kemudian enter. Nah, elips ini kita ketik apa ini? Misal ini 20. Kita cari tahu 20 itu apa. Oh, ternyata 20 itu tinggi dari jari-jari. Untuk lebar jari-jarinya berapa? Kita misal tadi 20, kita buat lebar jari-jarinya 5. Sudah. Nah, ini sudah, berarti ini pas 10. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang tadi. Kenapa sih kita kalau mau mengukur namanya diameter, ini mau dibuat di samping sini kok nggak bisa? Nah, itu bisa diaktifkan di namanya object snap. Nah, atau di sini, klik sini. Ini ada banyak sekali nih, ada center, endpoint, ini. Banyak sekali. Nah, kita misalnya aktifkan kuadran. Yang buat tadi sama yang node aja. Nah, kalau seperti ini, kita bisa langsung gini, jebret. Nah, misalnya ketemu pas 30, diameter 30, kalau ini yang benar 20, kalau benar ini menceng, kita buat, klik pojok-pojok 20, klik kanan kiri pas 10. Nah, selanjutnya gimana sih cara memindah? Kalau memindah objek ini, cara yaitu move atau M,
enter. Nah, kita bisa pindah ke arah yang kita mau. Bisa ke kiri, ke kanan, bawah, ke atas. Kemudian apalagi mau copy. Ada lagi copy, bisa diblok dulu, CO. Kemudian pilih sembarang. Nah, itu mau copy. Mau copy banyak, cepet. Nah, langsung banyak. Kita hapus lagi aja. Nah, kita ngopinya juga bisa di sini base point-nya. Base point itu acuannya itu bisa di sini. Nah, kita copy ke kanan, kemana, ke kiri, gitu. Kemudian kalau tadi kan kita ngopi nggak tegak lurus nih, arahnya bisa derajatnya melenceng ke sana, melenceng 47 derajat koma sekian, bisa melenceng ke sini. Kalau mau tegak lurus itu pencet F8. Nah, kalau kalian mencet F8 dia akan otomatis tegak lurus. Saat jika kalian mencet F8 nggak bisa, itu gunakan Fn sama F8. Ada lagi nih, tadi udah copy, kemudian apalagi, ada satu lagi yaitu mirror. Mirror itu sebenarnya sama kayak copy, tapi dia bisa ngopi atau tidak. Maksudnya gimana? Misalnya kita buat seperti ini, kita buat segitiga. Kita buat segitiga sembarang. Nah, ini kan masih tegak lurus, kita matikan aja F8. Kita buat segitiga sembarang. Nah, seperti ini. Kita blok, kita join. Nah, kita mau mirror. Mirror kan kaca. Ini kayak kaca. Nah, biar dia bisa tegak lurus, kita pencet lagi F8. Nah, set. Jadi seperti ini. Nah, kita mirror lagi. Set, kita klik base point. Jadi seperti ini. Kita mau seperti ini. Nah, jadi kita tadi kan saat kita mirror nih, kita blok salah satu, kita MI, kita klik base point. Nah, ini kan ada pilihan yes atau no. Yes atau no itu kalau kita pilih yes berarti yang aslinya itu dia akan hilang. Kita hanya nge-mirrornya aja, tapi kita tidak ngopi. Tapi kalau pilih no, berarti kita ngopi juga, kita juga mirror. Kita ketik yes, maka benda yang di sini akan hilang, pindah di sini. Kalau kita pilih no, maka yang tadi di sini akan tetap ada. Nah, untuk dasar penggunaan itu adalah selanjutnya yaitu penggunaan layar. Nah, di sini kan kita masih menggunakan layar 0, menggunakan layar 0, layar default lah. Gimana sih cara membuat layar, atau layar itu fungsinya buat apa sih? Layar itu digunakan untuk kita membedakan antara garis yang satu dengan garis yang lain. Misal garis kolom, kita mau bedakan dengan garis dinding. Nah, itu kita bisa memisahkan atau mengaktifkan atau menonaktifkan salah satunya. Langsung kita praktekin aja. Penggunaan layar itu seperti apa sih? Caranya kita klik LA atau layar, enter, akan muncul seperti ini. Layar Properties Manager. Klik di sini untuk kita new. Kita misal buat kolom. Nah, ternyata di sini tipe. Gimana sih cara kita rename-nya? Kita bisa double klik kiri, cek. Kok nggak bisa? Nah, ternyata 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 3 kali ternyata. Sorry ya. Ternyata 3 kali.
kita ketik kolom, kemudian enter. Di sini terdapat apa ini? Nah, kita panjangin aja biar tahu. No, ini loh, nggak mau panjang. Nah, ini aja cukup. Nah, ini apa? Ada on, freeze, lock, plot, color, line type, line break. Ada apa lagi nih? Transparansi. Dan ini ada new apa ini? New FP free, freeze, ada deskripsi. Nah, kita masuk yang kolom. Kita bisa ganti warna garisnya. Kali ini kan putih. Kita ganti misal warna garis kolom warna pink. Kita klik warna pink di sini. Di sini boleh, di sini boleh. Kita warna pink. Kemudian oke. Nah, itu kita buat. Kita buat di sini, terus kemudian di sini kita pilih kolom. Kita buat garis align. Dia akan warnanya pink. Kalau kita di sini ganti 0, dia akan warna putih lagi. Kita misal kita nggak suka warna pink, kita suka warna hijau, bisa diganti dengan warna hijau. Oke. Nah, selanjutnya apa? Ada line type. Nah, line type ini kali ini kan continuous atau menerus. Kita bisa load. Nah, di sini ada strip-strip, sudah ada titik-titik, ada strip-titik, ada yang lain-lain. Nah, itu biasanya digunakan saat simbol-simbol gambar teknik. Sementara kita yang ini skip aja dulu. Kita belajar di pertemuan berikutnya. Ini udah yang sering. Nah, ini on, freeze, lock, sama plot. Fungsinya buat apa sih? Nah, kita coba, ini ada lampu. Lampu identik dengan menyala atau mati. Nah, kita kan ini berarti kalau kuning kemungkinan dia bisa aja menyala. Kita matikan. Jebret. Wih, ternyata garis tadi warna hijau itu hilang. Nah, kita bisa nyalakan lagi. Set. Nah, untuk yang garis 0 ini kita juga bisa matikan. Jebret, kalau kita nggak butuh. Wah, ini ada perintah layer current layer off. Ini kenapa muncul seperti ini? Karena kita saat ini sedang menggunakan layer 0. Nah, di sini ada tulisan turn the current layer off atau keep atau tetapkan layar untuk menyala. Kenapa sih saat kita misal menggunakan layer 0, kita matikan, kemudian muncul pemberitahuan seperti ini, itu misal kita paksakan, tetap kita paksakan untuk mati. Jadi saat kita gambar dengan layar 0, ya nggak kelihatan. Karena apa? Karena layarnya mati. Kalau kita nyalakan lagi, ini akan kelihatan. Yang freeze ini jarang dipakai, kita skip aja. Yang sering tak pakai adalah on, lock, sama yang lainnya ini. Yang lock ini yaitu untuk mengunci. Nah, untuk mengunci, dia tidak akan berpaling, tidak mau diperintah apa-apa, nggak bisa dihapus. Kita kunci, mau delete, ya kita nggak bisa. Mau hapus, kita nggak bisa. Mau kita mirror, juga nggak bisa. Kalau udah kunci, dia nggak bisa diapa-apakan. Nah, plot ini apa? Nah, nanti saat kita ngeprint jadi PDF atau ngeprint itu garisnya mau dilihatkan atau enggak. Kalau gini berarti nanti saat di print garisnya kelihatan. Kalau kita matikan, nanti saat ngeprint garis ini akan hilang. Oke. Kemudian yang terakhir di sini line work atau ketebalan. Ketebalannya berapa? Bisa 0,00. Nah, bisa. Dan untuk kolom biasanya menggunakan 0,25 atau 0,30. Kita pakai 0,25 untuk kolom. Kita oke.
Nah, oke, set 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 set. Kita coba ya. Kolam itu bentuknya apa sih? Persegi panjang. Ukurannya berapa? 15 kali 15. Loh, kita membuat kolom kok di sini putih, kan di putih pada layar loh. Gimana sih cara ganti ini? Nah, cara gantinya kita blok, kemudian kita pilih kolom. Set, selesai. Nah, apalagi ya? Kita belajar. Nah, untuk materi pertama sementara itu lebih dahulu. Untuk dasar-dasarnya kita lanjutkan untuk di video berikutnya. Terima kasih, silahkan dicoba dulu di rumah masing-masing. Jika ada tugas dari dosen, silahkan dikerjakan. Jangan lupa untuk tugas dikerjakan. Terima kasih, silahkan. Sekarang buka laptop masing-masing, tonton lagi dari awal. Kalau ada yang masih bingung, diulang-ulang sampai kalian bisa. Tanpa kalian belajar ini tiap hari karena ini bersifat praktik, mau kalian sepinter apapun, kalau kalian membuka AutoCAD itu seminggu sekali atau sebulan sekali, itu kalian nggak akan bisa-bisa. Karena itu bisa itu karena terbiasa. Bukalah AutoCAD setiap hari, tiada hari tanpa AutoCAD. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.